Halo pemirsa setia VBiz News, jumpa lagi dengan saya Alfred Prakash dalam program VBiz News Domestic Market Review and Outlook periode 14 sampai dengan 18 Juni 2021. Data ekonomi terus konfirmasikan pemulihan. Ya, pasar investasi dalam negeri pada pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya dengan optimisme investor yang meningkat terhadap prospek ekonomi dalam negeri dengan rilis beberapa data ekonomi yang menunjukkan arah pemulihan ekonomi. Capital inflow terus berlanjut di pasar keuangan dalam negeri kita, sekitar 10,5 triliun rupiah pada minggu lalu menurut data Bank Indonesia. Untuk korban virus, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 1.901.000 orang yang terinfeksi dan 1.740.000 orang yang sembuh dengan tingkat kesembuhan tinggi 91,53% dan 52.000 lebih orang yang meninggal. Minggu berikutnya isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBiz News Domestic Market Review and Outlook periode 14 sampai dengan 18 Juni 2021. Ya, kita awali dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada pekan lalu menguat kembali 0,50% secara mingguannya ke level 6.095. Ini merupakan satu penguatan di minggu ketiganya dan bahkan sempat mencapai level 10 minggu tertingginya. Ini karena optimisme pemulihan ekonomi domestik dengan kenaikan indeks keyakinan konsumen dan penjualan retail di bulan April. Walau di hari terakhirnya ya terkoreksi oleh profit taking. Untuk IHSG berikutnya minggu depan kemungkinan akan ditahan profit taking pada sekitar level resistennya ketika mendekat ke sana. Mata uang rupiah pekan lalu juga menguat 0,78% secara mingguannya ke level 14.189 rupiah per US dollar di bawah 14.200 rupiah. Ini menguat signifikan oleh indikasi pemulihan ekonomi dalam negeri dari positifnya data penjualan retail di bulan April. Sementara itu dolar global berupaya untuk bangkit. Minggu depan kemungkinan mata uang rupiah ini masih menguat dan ditahan di level resistennya. Harga obligasi pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau agak melandai dan naik secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan turun yield obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,434% pada akhir pekan yang lalu. Di tengah masih berlanjutnya sebenarnya aksi beli investor asing di SBN. Sementara itu yield US Treasury cenderung tertekan pada minggu terakhir ini. Ya, pemirsa setia VBiz News, Bank Indonesia merilis hasil survei penjualan eceran pekan lalu yang mengindikasikan peningkatan kinerja penjualan eceran, baik secara bulanan maupun tahunan untuk bulan April yang lalu. Ya, indeks penjualan real April 2021 tumbuh 15,6% year on year-nya, lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya yang minus 14,6% year on year. Sementara itu, survei konsumen Bank Indonesia bulan Mei mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi itu terus menguat. Ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen Mei sebesar 104,4. Itu meningkat dibandingkan indeks keyakinan bulan sebelumnya. Di pihak lain, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Mei 2021 tetap tinggi sebesar 136,4 miliar dolar AS meskipun menurun dibandingkan posisi bulan sebelumnya. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,5 bulan import dan Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ya, perbaikan sejumlah indikator ekonomi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak ke arah pemulihannya di tahun 2021 ini. Ya, demikian pemirsa setia VBiz News, kita sudah membahas bersama VBiz News Domestic Market Review and Outlook periode 14 sampai dengan 18 Juni 2021. Saya Alfred Prakash akan mohon diri sejenak. Baiklah untuk semuanya, stay safe, stay healthy. Salam VBiz.